Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus curah hujan, angin dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, hingga gelombang panas. Berdasarkan data perakiraan potensi banjir bulan November tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, pada tanggal 1 November tahun 2022, maka diperlukan upaya pencegahan dalam meminimalisasi dampak ancaman bencana banjir. Menurut perakiraan BMKG, Kota Tanjung Balai terdampak banjir yang masih berkategori rendah, namun menindaklanjuti potensi banjir tersebut BPBD Kota Tanjung Balai menyiapkan langkah kesiapsiagaan guna mengurangi dampak banjir terjadi akibat bencana hidrometeorologi. Dampak dari bencana hidrometeorologi di Kota Tanjung Balai adalah tingkat hujan yang dengan intensitas tinggi, ditambah lagi tingkat hujan dari hulu Sungai Asahan yang mengalir ke hilir Sungai Asahan tepat berada di Kota Tanjung Balai. Meningkatnya intensitas hujan dan tingkat sedimentasi yang tinggi di Sungai Asahan adalah salah satu penyebab terjadinya genangan air banjir di beberapa kelurahan di Kecamatan Datuk Bandar dan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai. Akibat curah hujan dan tingkat sedimentasi yang tinggi menyebabkan 3 kelurahan di Kecamatan Datuk Bandar tergenang banjir. Kelurahan yang terdampak genangan banjir adalah Kelurahan Pahang, Kelurahan Gading dan Kelurahan Sirantau. Untuk Kelurahan Sijambi dan Kelurahan Pantai Johor Kecamatan Datuk Bandar untuk saat ini masih dalam kondisi yang aman, dan tidak menutup kemungkinan dengan intensitas hujan yang tinggi pada saat ini dapat menyebabkan genangan banjir di Kelurahan Sijambi dan Kelurahan Pantai Johor. Data sementara pada tanggal 10 November 2022 di 3 kelurahan pada Kecamatan Datuk Bandar terdampak banjir sebanyak 6.586 kakak dengan 15.816 jiwa. Kelurahan Pahang untuk sementara sebanyak 4.190 kakak dan 8.393 jiwa terdampak genangan banjir dan untuk rumah serta fasilitas sarana prasarana umum yang terendam dan tergenang banjir masih dalam proses pendataan BPBD Kota Tanjung Balai. Sedangkan pada Kelurahan Gading dengan data sementara sebanyak 2.189 kakak dengan sebanyak 6.567 jiwa terendam dan tergenang banjir, dan untuk rumah serta fasilitas sarana prasarana umum yang terendam dan tergenang banjir masih dalam proses pendataan. Dan untuk Kelurahan Sirantau dengan data sementara sebanyak 207 kakak dan sebanyak 856 jiwa terdampak genangan banjir, untuk rumah serta fasilitas sarana prasarana umum yang terendam dan tergenang banjir masih dalam proses pendataan. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, langkah-langkah pencegahan hidrometeorologi yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon besar, tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga kebersihan lingkungan. Sementara itu di Kecamatan Datuk Bandar Timur terdapat 3 kelurahan yakni Kelurahan Selat Lancang serta Kelurahan Selat Tanjung Medan dan Kelurahan Bunga Tanjung. Untuk sementara sebanyak 1.558 terdampak genangan banjir akibat intensitas hujan tinggi dari hulu Sungai Asahan dan intensitas hujan tinggi di Kota Tanjung Balai. Untuk jumlah jiwa dan sarana dan prasarana yang terdampak masih dalam pendataan. Dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Balai memberikan peringatan dini berupa surat edaran tentang ancaman bahaya bencana hidrometeorologi ke setiap kecamatan untuk dapat diteruskan kepada masyarakat. Serta upaya yang dilakukan melakukan pemotongan dahan dan ranting pohon di sekitaran bantaran sungai yang berada di Kota Tanjung Balai serta membersihkan sampah yang memungkinkan terjadi sumbatan pada aliran sungai di Kecamatan Datuk Bandar. Untuk mengantisipasi warga yang mengungsi akibat banjir, posko-posko banjir telah didirikan di 2 lokasi yaitu berlokasi Kelurahan Sirantau dan Kelurahan Pahang.